Oke, lanjut ya. Dengan tepinya yang jelas, dengan beberapa ukuran, terus juga kita bisa lihat di beberapa tempat juga ya. Terus ternyata VDRL-nya setelah dilakukan pemeriksaan 1:16, terus TPHA-nya 1:480. Terus jadi diagnosis klinisnya pasien ini adalah secondary sifilis dengan HIV dan diberikan benzathine penicillin IM 3 kali dalam per minggu intervalnya. Jadi 3 kali pemberian dalam 3 minggu ya. Terus 1 minggu setelah pemberian selesai terapi 3 minggu tadi, ternyata multiple makula kemerahannya udah mulai hilang gitu ya. Tidak ada pembesaran limfonodus gitu. Terus RPR-nya, TPHA-nya dievaluasi, ternyata udah turun, titernya 1:2 dan TPHA-nya 1:1280 dan CD4-nya udah bagus ya, udah mulai naik banyak ya, 440. Terus pada pemeriksaan lanjutannya terapinya udah selesai dan didapatkan VDRL TPHA-nya dia udah mulai bagus dan termasuk respon terapi ya, itu 1:4 ya. Nah, ini gambaran awal dia masuk. Jadi di muka, di face ya, di pipi sini ini multiple, tadi nggak nyeri, nggak panas, nggak gatel. Nah, ini pada khas ya, ini gambaran roseola sifilitica ya, di kaki, di tangan. Nah, ini setelah pemeriksaan fisik yang dilakukan setelah 1 bulan treatment, bagus sekali ya untuk hasil yang didapatkan. Nah, secara diskusi teman-teman, jadi sifilis itu merupakan insidennya masih banyak sampai sekarang. Jadi, dan dia paling banyak menyerang LSL juga ya, populasi kunci. Terus yang penting juga, jadi sifilis itu ada 4 stadium, tadi udah dijelasin. Pada stadium awal dia nggak ada nyeri, pada stadium 2 biasanya hanya cuman rash saja atau ruam merah, maupun limfadenopati gitu-gitu aja. Nah, pada pasien ini stadium 2. Untuk latennya dia nggak ada gejala, cuman VDR-nya serologinya positif. Untuk tersiernya biasanya udah kronik, udah heboh tuh penyakitnya, udah bisa menyerang jantung. Nah, sifilis ini dengan atau tanpa HIV biasanya paling banyak keluhannya nggak khas gitu ya. Nah, secara teori bilang kalau awalnya itu muncul ulcer atau luka di kelamin dulu awalnya, dan biasanya ini nggak bisa dideteksi karena nggak nyeri ya. Biasanya pasien ya sudah gitu aja. Nah, terus selanjutnya ini perjalanan infeksinya, permulaan si luka atau sifilis primer tadi udah hilang. Nah, kalau sifilis sekunder yang pada pasien ini biasanya akan terlihat pada akan terbentuk multiple site di skin maupun internal organ yang tadi ya. Terus biasanya 4-10 minggu setelah 10 primer, jadi kurang lebih ya 2 bulan lebih ya bahwa muncul. Terus ya kurang lebih seperti itu. Terus untuk laten sifilis, kalau laten sifilis itu dia itu ini yang ditakutkan ya, maksudnya dia nggak kelihatan gejala tapi biasanya dia positif. Terus untuk apabila nggak di treatment terus bisa lanjut ke sifilis tersier, yaitu kardiovaskular, biasanya menyerang pada peradangan pada aorta atau coronary aortitis, aorta regurgitasi, aorta anurisma gitu, biasanya pada 10-30 tahun setelah infeksi awal gitu. Biasanya pada orang-orang yang 20 tahun udah kena gagal jantung gitu-gitu ya. Nah, itu bisa dicurigai juga. Terus biasanya ada timbul guma. Guma itu khas ya, biasanya setelah 15 tahun setelah infeksi. Biasanya guma ini adalah suatu bentuk dari beberapa organ yang terkena karena ulcer atau lukanya tadi. Terus neurosifilis, menyerang saraf juga bisa terjadi pada tertiary sifilis gitu ya. Terus
karena si Rosette atau bakteri ini tadi masuk ke sistem saraf pusat gitu ya, sehingga akan timbul seperti manifestasi seperti kayak meningitis, stroke, atau kejang gitu-gitu gejalanya. Brainstem disorders, cranial nerve disorders tadi dia juga punya kelemahan di salah satu sisi itu ya. Oke, jadi diagnosis sifilis selain dengan simptomatik atau gejala klinis yang dia bilang, harus dengan pemeriksaan yang namanya laboratorium, guys, atau tes untuk serologi treponema maupun non-treponema, ataupun kalau yang udah lanjut biasanya bisa cerebrospinal fluid gitu ya, atau pengambilan LCS atau liquid cairan pada sumsum tulang belakang. Nah, biasanya juga untuk yang lebih pastinya juga bisa mikroskopik dengan lapangan gelap, akan lihat morfologi karakteristik yang bergerak dari treponema itu tadi, yang kita bisa ambil pada lesi yang eksudat gitu ya. Nah, ini beberapa pembahasannya. Terus bisa juga yang spesifik juga adalah FTAPS atau fluorescent treponema antibody absorbance. Terus untuk primary sifilis biasanya hanya 1 kali saja single dose ya, 2,4 juta. Tapi kalau sekunder biasanya 3 kali dalam 1 minggu gitu ya. Terus alternatif terapi kalau nggak ada benzathine penicillin, boleh doxycycline 2 kali 100 14 hari, dan tetracycline 4 kali 500 selama 14 hari, atau injeksi IM selama 10 hari, ceftriaxone gitu ya, atau azithromycin 2 gram single dose. Oke. Terus jadi pada kasus ini diinjeksi penisilin G2,4 selama 3 kali ya, itu ternyata mendapatkan good respon terhadap terapinya. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih.